pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Wah, pasti kabarnya baik-baik nih Kak. Pasti dong Kak Icil. Dan yang pasti juga sudah siap untuk sekolah minggu. Sekolah minggu hari ini. Kan udah pada siap nih, aku juga udah lihat nih Kak, kayaknya ganteng-ganteng, udah cantik-cantik, udah pada mandi. Wih, Tuh, keren ya, udah mandi. Udah sarapan belum? Aduh, aku yang belum sarapan nih Kak. Kok Kak Icil sih main game terus hari Minggu pagi. Oh iya. Harusnya kan siap-siap sekolah minggu, ya kan? Ya, betul banget Kak. Kalau gitu sekarang kita mulai aja nih kebaktian sekolah minggu kita. Iya, oke Kak, kita mulai. Kita mulai dengan mengangkat pujian. Dengar dia panggil nama saya. Musik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Berarti sekarang kalau dipanggil Tuhan jawabannya? Ya, kita harus selalu siap kalau dipanggil Tuhan. Setuju banget Kak Hana. Kita nyanyiin satu kali lagi ya. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Wah, Kak Hana, berarti mulai sekarang nih kalau kita dipanggil Tuhan, kita harus bilang Ya Tuhan, kita Iya. harus selalu siap kalau Tuhan memanggil. Nah, tadi nih di awal Kak Hana tadi waktu di awal Kak Hana bilang nih kalau cerita dan tema hari ini tuh seru banget. Emang temanya apa sih Kak? Kayak lagu tadi tuh Kak, kan dengar dia panggil nama saya. Nah, hari ini kita mau dengar cerita tentang Tuhan mengutus. Jadi gak sabar nih Kak. Iya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Kak. Kita Iya. belum doa pembuka nih. Benar-benar kita berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita beribadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan tolong berkati agar kami bisa mengerti firman yang diajarkan oleh kakak-kakak dan mampukan kami untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, tadi nih Kak kita udah nyanyi nih. Iya. Kita juga udah dikasih tahu nih temanya tadi apa. Iya, Nah, benar. aku jadi gak sabar nih dengan ceritanya itu seperti apa sih Tuhan mengutus. Jadi penasaran. Jadi kita sekarang langsung aja yuk ke cerita aja gimana? Iya, kita akan dengar cerita, tapi kita nyanyi dulu Kak sambil mempersiapkan hati kita supaya kalau dengar cerita kita sudah siap. Yo. Oh gitu. Kita mau Iya. nyanyi lagu apa nih Kak? Kita angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Oke.
tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Halo adik-adik, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Nanti kakak akan bacakan kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22, tapi membacanya sambil bercerita. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersabda kepada kami, Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Musa. Masih ingat? Musa, bayi kecil yang dihanyutkan di sungai Nil oleh ibunya? Ya, Musa terpaksa harus dihanyutkan oleh ibunya ke sungai Nil karena pada waktu itu Raja Fir'aun memerintahkan bahwa semua bayi laki-laki orang Ibrani, bangsa Israel, harus dibunuh. Untuk menyelamatkan bayinya, ibu Musa menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Musa disimpan di sebuah keranjang, lalu dihanyutkan oleh ibunya. Bayi Musa terbawa oleh air sungai Nil, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan di sana ada putri Fir'aun sedang mandi. Lalu putri Fir'aun mengambil bayi Musa. Musa dibawa ke istana, Musa dibesarkan di istana, dan Musa menjadi anak putri Fir'aun. Musa hidup di lingkungan istana yang sangat megah. Tapi saudara-saudara Musa, ibu Musa, kakak-kakak Musa, bangsa Israel, semuanya ditindas oleh Fir'aun. Mereka disuruh bekerja keras, disuruh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Mereka sangat menderita. Singkat cerita, Musa sudah dewasa. Musa melihat saudaranya orang Ibrani dipukul oleh orang Mesir. Musa sangat kasihan melihat saudaranya dipukul, lalu Musa membela. Dia memukul balik orang Mesir itu dan orang Mesir itu mati. Peristiwa ini terdengar oleh Fir'aun. Lalu Fir'aun marah dan Musa merasa takut. Musa lari meninggalkan Mesir, Musa pergi jauh meninggalkan Mesir, dan Musa sampai di Midian. Di sana Musa bertemu dengan Bapak Yitro, dan di sana Musa bekerja sebagai gembala domba milik Yitro. Nah, adik-adik, setelah itu apa yang terjadi dengan Musa? Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah
semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, "Ya, Allah." janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi,
dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Nah adik-adik, demikianlah tadi kita sudah melihat, kita sudah mendengar bagaimana Tuhan mengutus Musa untuk kembali ke Mesir, membebaskan saudara-saudaranya, membebaskan bangsa Israel dari penindasan Raja Firaun. Tugas Musa sangat berat karena Musa harus menghadap kepada Raja Firaun. Dia harus meminta supaya Raja Firaun mau membebaskan saudara-saudaranya, bangsa Israel, keluar dari Mesir. Tugas ini sangat berat, tapi Musa mau melakukannya karena Musa tahu pekerjaannya, tugasnya dari Tuhan ini membawa kebaikan bagi saudara-saudaranya di Mesir. Adik-adik, kalau Musa diutus Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik bagi sesamanya, bagi saudara-saudaranya, Tuhan juga mengutus kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kebaikan bagi orang lain. Dimanapun adik-adik berada, kapanpun waktunya, di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang diutus untuk membawa kebaikan bagi setiap orang. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengar firman Tuhan, kami sudah mendengar suara Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengutus Musa untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada saudara-saudaranya, kepada setiap orang, Tuhan juga mengutus kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dimanapun kami berada. Di sekolah, di rumah, di tempat bermain, ajarlah kami Tuhan untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Terima kasih Tuhan, jadikan kami utusan-utusan Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau mentaati perintah-perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, cerita dari Karita tadi Kak benar-benar menarik banget sih buat aku. Iya sih Kak, bagus banget. Apa yang Kak Icil dapat tadi?
Yang aku dapat tuh tadi, kita itu harus siap kalau Tuhan panggil kita dan Tuhan mengutus kita. Iya, benar banget. Kita harus selalu siap ketika Tuhan memanggil. Setuju banget Kak. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Iya, Kak Icil. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Ada beberapa cara adik-adik memberikan persembahan. Apa aja Kak Icil? Yang pertama itu Kak, bisa adik-adik titipkan ke papa mama. Jadi waktu papa mama ke gereja bisa diserahkan persembahannya. Oke. Yang kedua bisa scan QR code-nya gereja. Dan yang ketiga Kak, bisa langsung transfer aja ke rekening gereja. Wah, ada banyak cara ya Kak. Tapi jangan lupa yang paling utama itu mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang terbaik. Selain itu, kita juga harus ikhlas memberikan persembahan. Dan selalu mempersembahkan yang terbaik buat Ya, Tuhan. benar. Nah sekarang kita mau pujian nih Kak, sambil mengiringi penyerahan persembahan kita. Ya, kita angkat pujian sama-sama. Terima kasih 1000. Oke. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000 Pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Oke Kak, kita mau Doa. mempersembahkan persembahan kita melalui doa. Oke, kita sudah selesai dengan kegiatan sekolah minggu kita hari ini. Sekarang kita akan doa persembahan sekaligus doa menutupi sekolah minggu kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari Minggu ini. Kami sudah boleh mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami dan bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami sudah boleh sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap cerita yang telah kami dengarkan. Dan Engkau menjaga kami selama 1 minggu ke depan hingga kami ketemu lagi di minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih Kak Hana. Sama-sama. Tapi kita belum selesai seluruhnya nih adik-adik. Masih ada satu lagi yaitu Pengumuman. Oke, pengumuman. Wih. Pengumuman yang pertama. Sekolah minggu lewat Zoom adik-adik. Itu di Gejayan jam berapa Kak? 9. 10. Di Gejayan jam 10. Dan yang untuk di The Grace itu baru jam? 9. Di The Grace itu jam 9. Selanjutnya ada juga nih adik-adik tiap hari Jumat jam 4 sore. Di YouTube channel GKI Gejayan. Acara apa tuh Kak? Hello Kids. Jangan lupa ya adik-adik. Ya, jangan lupa. Dan yang pasti kita juga mau ngasih pengumuman yaitu minggu depan
minggu depan. Sekolah Minggu YouTube itu tetap ada. Tetap ada, jangan lupa stay tune terus. Oke, udah semua nih Kak pengumumannya. Oke, berarti kita sudah selesai kegiatan kita hari ini ya Kak. Sudah selesai. Terima Oke, kasih buat terima adik-adik yang kasih. udah menyaksikan. Bye adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sampai ketemu minggu depan. Jadi sekarang kalau kita diutus kita harus bilang Ya, Iya kita dong. siap untuk diutus Tuhan. oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dadah, selamat hari Minggu.